Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intana Purnamasari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Matematika, kelas PM1 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari paragraf. Dosen pengampun saya yaitu Ibu Junaida MPD. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan paragraf. Paragraf adalah kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Atau definisi paragraf yaitu bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukung. Paragraf dapat dibagi berdasarkan isi dan letak kalimat utamanya. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Jenis paragraf berdasarkan isi. A. Narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokoh. Contoh paragraf narasi ialah sebagai berikut. Amir berjalan cepat menuju pintu rumahnya karena merasa khawatir seorang akan memergoki kedatangannya. Dengan pelan-pelan ia membuka pintu itu. Ia begitu terkejut ketika daun pintu terbuka. Seorang lelaki berwajah buruk tiba-tiba berdiri di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengayunkan tinjunya ke arah perut lelaki misterius itu. Ia semakin terkejut karena ternyata lelaki itu tetap bergeming. Raut muka lelaki itu semakin menyeramkan, bagaikan seekor singa yang siap menerkam. Anak itu pun memukulinya berulang kali hingga ia tak sadarkan diri. Deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan. Contoh paragraf deskripsi ialah sebagai berikut. Penataan kota yang rapi selalu terasa di sini. Setiap jalan selalu dihiasi tempat sampah yang bagus. C. Eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang membacanya akan bertambah wawasannya. Ciri-cirinya ada informasi. Teknik pengembangan eksposisi dibagi menjadi 6 macam, yaitu A. Teknik identifikasi. Teknik identifikasi sebuah teknik pengembangan eksposisi yang menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuk suatu hal atau objek sehingga pembaca dapat mengenal objek itu dengan tepat dan jelas. B. Teknik perbandingan. Teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kesamaan-kesamaan atau perbedaan-perbedaan antara satu hal dengan hal lain. C. Teknik ilustrasi. Teknik ini berusaha memberi gambaran, contoh-contoh, atau penjelasan yang khusus atau nyata. D. Teknik klasifikasi. Teknik ini merupakan suatu metode untuk menempatkan barang-barang atau mengelompokkan bermacam-macam subjek dalam suatu sistem kelas. E. Teknik definisi. Definisi adalah penjelasan terhadap arti kata atau pengertian dari suatu kata, frasa, atau kalimat. F. Teknik analisis. Teknik ini merupakan cara memecahkan suatu pokok masalah. D. Argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya ada pendapat dan ada alasannya. E. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada bujukan atau ajakan berbuat sesuatu. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. A. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. B. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf induktif dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Generalisasi adalah pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan
paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat sama. 3. Hubungan kausal adalah pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Syarat-syarat pembentukan alinea. Seperti halnya dengan kalimat, sebuah alinea juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Alinea yang baik dan efektif harus memenuhi ketiga syarat berikut. Kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan dalam alinea adalah bahwa semua kalimat yang membina alinea itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal, suatu tema tertentu. Koherensi. Yang dimaksud dengan koherensi adalah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk alinea itu. Perkembangan alinea. Perkembangan alinea adalah penyusunan atau perincian daripada gagasan-gagasan yang membina alinea itu. Kesimpulan. Paragraf adalah bagian-bagian karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu serta merupakan satu kesatuan pikiran. Paragraf juga dapat dikatakan sebagai sebuah karangan yang paling pendek atau singkat. Dengan adanya paragraf, kita dapat membedakan di mana suatu gagasan mulai dan berakhir, meliputi kejelasan, keringkasan, ketepatan, serta kesatu paduan. Demikian yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.